Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan makalah dari makalah pertama sampai dengan makalah ke-13 mata kuliah Manajemen Keuangan dosen pengampu yaitu Ibu Yosi Nolita SIMA. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan dagang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yaitu ada pihak internal dan pihak eksternal. Dalam pihak internal ada pihak manajemen dan pemilik perusahaan, sedangkan dalam pihak eksternal ada investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Selanjutnya, laporan neraca. Laporan neraca berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Yang dimaksud dengan neraca adalah laporan keuangan yang berisi harta, utang, atau kewajiban-kewajiban pada pihak lain, beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Selanjutnya ada arti penting dan kegunaan BEP. BEP yaitu Break Even Point. Adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Analisis break even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Laporan laba rugi dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan. Laporan laba rugi merupakan salah satu jenis laporan perusahaan yang dapat membantu mengukur performa perusahaan dalam satu periode atau dalam satu tahun. Manfaat dari laporan laba rugi yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya, mengembangkan perusahaan, melihat risiko, tolak ukur perusahaan, menganalisa strategi perusahaan. Elemen-elemen dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya ada perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah membandingkan nominal angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan guna mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. Rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas yaitu rasio lancar atau current rasio, rasio cepat atau quick rasio, rasio kas atau cash rasio, rasio perputaran kas, inventory to net working capital, dan selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jenis-jenis dari rasio profitabilitas yaitu profit margin on sales, hasil pengembalian investasi dengan pendekatan DuPont, hasil pengembalian ekuitas, dan pengembalian ekuitas dengan pendekatan DuPont, laba per lembar saham biasa. Selanjutnya rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jenis-jenis rasio aktivitas yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, fixed asset turnover, total asset turnover. Selanjutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
Jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, time interest earned, dan fixed charge. Selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan oleh investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang. Rasio pasar terdiri dari rasio pendapatan per lembar saham, rasio harga laba, rasio pasar per buku, rasio pendapatan dividen, rasio pembayaran dividen. Selanjutnya tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Konsep modal kerja ada 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Jenis modal kerja ada 1, modal kerja permanen yang terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel yang terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Selanjutnya, komponen modal kerja. Yang pertama, aktiva lancar, dan termasuk dalam aktiva lancar yaitu kas, investasi jangka pendek, besal tagih, piutang dagang, penghasilan yang akan masih diterima, persediaan barang, dan biaya yang dibayar di muka. Yang kedua, hutang lancar. Yang termasuk dalam hutang lancar yaitu wesel bayar, hutang dagang, penghasilan yang ditangguhkan, dan hutang dividen. Selanjutnya tentang analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan perusahaan. Modal kerja dapat dibagikan menjadi 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, yaitu konsep yang biasanya disebut modal kerja bruto. Konsep kualitatif yang biasanya disebut dengan modal kerja neto. Konsep fungsional. Selanjutnya ada metode penentuan besarnya modal kerja, yaitu metode keterikatan dana, metode perputaran modal kerja. Selanjutnya ada analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja sangat penting bagi perusahaan karena perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sulit untuk menjalankan atau macet operasinya. Analisis pembiayaan modal kerja. Analisis pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang usahanya berdasarkan analisis. Selanjutnya, motif memegang uang tunai. Ada 3 motif tersebut untuk yang pertama, motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi yaitu diasumsikan bahwa tujuan setiap orang memegang uang adalah sebagai alat tukar. Sedangkan motif berjaga-jaga, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kesadaran terhadap masa depan akan semakin tinggi. Motif spekulasi yaitu uang digunakan untuk investasi atau diharapkan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Selanjutnya, pengertian anggaran dan anggaran kas. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya ada manajemen kas yang efisien. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan secara untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas yaitu perimbangan antara aliran kas masuk dan kas keluar, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan, adanya hubungan yang baik dengan bank. Model manajemen kas yaitu model persediaan dan Miller and Orr. Selanjutnya ada piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca. Perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa
atau pemberian kredit terhadap debitur, yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Jenis-jenis piutang ada 3, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lainnya. Selanjutnya ada risk return trade-off, merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan rental, suatu tuntutan dan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus makin besar. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Selanjutnya ada kebijakan piutang. Piutang merupakan perkiraan penting dan bahkan piutang juga bisa menjadi bagian terbesar dari aktiva lancar perusahaan. Jadi, piutang adalah tagih kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Jenis-jenis piutang. Ada piutang dagang. Piutang dagang yaitu piutang yang timbul dari penjualan kredit barang atau jasa yang merupakan usaha pokok perusahaan. Ada piutang wesel, piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara tertulis disertai dengan janji tertulis. Selanjutnya ada piutang bukan dagang atau piutang lainnya. Piutang bukan dagang umumnya didukung dengan persetujuan formal dan secara tertulis. Selanjutnya pengertian persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan merupakan aset perusahaan yang sangat penting keberadaannya bagi kelangsungan kegiatan perusahaan. Jenis-jenis persediaan yaitu ada bad stock atau lot size inventory, ada fluctuation stock, dan ada anticipation stock. Fungsi persediaan ada beberapa, yaitu ada fungsi decoupling, fungsi economic side, dan fungsi antisipasi. Selanjutnya, manfaat investasi pada persediaan. Memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Menghindari kekurangan bahan. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai barang yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang akan ditawarkan. Model-model persediaan optimal, yaitu ada model persediaan kuantitas pesanan ekonomis, model persediaan dengan pesanan tertunda, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang terakhir yaitu pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek yaitu pendanaan spontan, pendanaan dan tidak spontan. Pendanaan spontan yaitu jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Pendanaan tidak spontan, jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan.